nama saya Nur Halimah Tisyadia Bertigan Silangit. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancapudi Medan. Di video kali ini saya akan berbagi materi mengenai algoritma, ciri-ciri algoritma, jenis-jenis algoritma, fungsi dan manfaat algoritma, dan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Simak video kali ini. Introduction. Algoritma dapat digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan serangkaian proses. Ketika kita membaca atau mendengar kata algoritma, kebanyakan dari kita beranggapan bahwa kata tersebut berkaitan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Ya, itu benar. Tetapi apa sebenarnya arti algoritma itu? Ayo kita simak sama-sama mengenai algoritma ini. Pengertian algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan berurutan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui instruksi atau tindakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan manusia kemampuan untuk menghasilkan karya yang semakin canggih dan kompleks. Meskipun komputer umumnya dapat melakukan perhitungan dengan cepat dibandingkan manusia, komputer tidak dapat memecahkan masalah dengan cara yang sama tanpa manusia mengajari mereka langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma dapat digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah komputer, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan serangkaian proses atau langkah proses. Untuk lebih memahami apa itu algoritma, kita pelajari artinya dari beberapa sumber. Pada beberapa sumber buku diperoleh pengertian dari algoritma di antaranya, yang pertama, algoritma menurut Kani tahun 2020, bulan 1 tanggal 19, adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Yang kedua, algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibni Musa al-Khawarizmi pada 825 Masehi di dalam buku Al-Jab' wa Al-Muqablah. Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Jando Danani tahun 2018 tanggal 5. Yang ketiga, algoritma menurut Munir dan Lydia tahun 2016 tanggal 5 adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang keempat, algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Rismoro tahun 2005 tanggal 29. Ciri-ciri algoritma. Menurut Donald Kahn, sebuah algoritma harus memiliki 5 sifat penting yang saling berhubungan satu sama lain. Kriteria untuk algoritma ini meliputi yang berikut. Pertama, batasan. Algoritma harus berhenti ketika telah menyelesaikan sejumlah langkah, yaitu H, merupakan tujuan akhir yang harus dicapai, sehingga program berhenti pada saat tujuan akhir tercapai. Sebuah program yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa program tersebut mengandung algoritma yang salah. 2. Definisi atau keamanan. Setiap langkah harus didefinisikan dengan baik dan ambigu. Instruksinya jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak ada kesalahan dalam keluarannya. 3. Entrance, pintu masuk. Posting ini adalah masalah yang perlu dihadapi dan dicari solusinya. Algoritma ini memiliki 0 atau lebih masukan yang merupakan himpunan yang diberikan kepada algoritma untuk diproses. 4. Keberangkatan. Algoritma memiliki nilai output 0 atau lebih. Tentunya hasil ini harus menjadi solusi atau solusi dari permasalahan tersebut. Hasilnya bisa berupa pesan atau kumpulan yang terkait dengan input. 5. Kinerja atau efisiensi. Algoritma harus efisien. Setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya berurutan dari awal sampai akhir. Langkah demi langkah akan diselesaikan secara berurutan dari atas ke bawah.
Yang kedua, algoritma perulangan. Algoritma perulangan adalah suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Masalah yang dihadapi juga memiliki langkah yang perlu diulang. 3. Algoritma cabang atau kondisional. Algoritma kondisional adalah algoritma yang mengambil langkah berikutnya ketika ada syarat yang dapat dipenuhi. Fungsi dan manfaat algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari suatu algoritma adalah memecahkan suatu masalah. Secara lebih spesifik, beberapa fungsi dan kelebihan dari algoritma tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu memfasilitasi penyederhanaan program yang kompleks dan besar. Yang kedua, untuk memudahkan membuat program untuk masalah tertentu. Yang ketiga, kita dapat menggunakan algoritma beberapa kali untuk memecahkan masalah lain. 4. Membantu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. 5. Untuk meminimalisir penulisan program yang berulang. 6. Agar dapat melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. 7. Untuk memudahkan membuat program yang lebih jelas dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. 8. Mempermudah proses editing program karena kita bisa melakukannya dalam satu modul saja tanpa harus mengubah modul lainnya. Ke-9, jika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukannya berkat alur kerja yang jelas. Yang ke-10, proses dokumentasi sederhana. Contoh algoritma. Di sini kita akan membahas tentang contoh penerapan algoritma sederhana pada kehidupan sehari-hari, yaitu mencetak tiket kereta. Penerapannya itu, yang pertama, cari mesin tiket yang tersedia di area stasiun keberangkatan. Yang kedua, check-in menggunakan nomor kode booking tiket dari truk atau bukti pembelian tiket. Ketiga, masukkan data diri lengkap berupa nomor KTP di mesin cetak yang tersedia. Keempat, setelah itu, klik scan struk bukti pembelian tiket. Yang kelima, klik cetak tiket, kemudian tiket kereta berupa boarding pass yang telah tercetak. Contoh yang kedua yaitu memilah sampah. Penerapannya itu, kumpulkan sampah dalam wadah atau tempat sampah. Kelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Kelompok organik. Sampah jenis organik adalah sampah yang bersifat mudah terurai di alam atau mudah busuk. Contohnya seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Kelompok anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Contohnya sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Kelompok residu. Sampah ini merupakan sisa sampah di luar jenis sampah bahaya dan sampah kertas dan merupakan limbah. Contoh sampah residu yaitu seperti popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok. Dan terakhir, letakkan sampah yang sudah dipilah ke dalam masing-masing tempat sampah.